Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi pemrograman 1 untuk pertemuan ketiga. Di sini kita akan bahas yang namanya input output. Tapi sebelumnya, jika merasa materi di PDF e-learning sudah cukup dimengerti, boleh untuk tidak menonton video ini. Tapi jika dirasa ada yang masih belum mengerti, bisa silahkan lanjutkan nonton video ini. Diharap semoga membantu, atau bisa cari video lain yang menurut kalian bisa membantu kalian lebih memahami tentang materi ini. Oke, lanjut ke materinya. Input output pada Java kita akan menggunakan untuk output kita akan menggunakan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Materi untuk contoh yang pada pertemuan 1 atau pertemuan 2, dimana kita menggunakan sistem .out.print atau println. Untuk output kita hanya akan menggunakan itu. Sementara untuk input kita akan menggunakan dua fungsi, yaitu scanner dan buffer reader. Sebenarnya sama, dia akan menggunakan fungsi sistem, tapi untuk input output khususnya akan menggunakan dua, yaitu scanner sama buffer reader. Nah, untuk output akan sambil berjalan, fungsinya akan sama, tapi akan berjalan, akan ada tambahan sedikit. Sementara untuk input kita akan menggunakan fungsi scanner dulu. Bisa dilihat dari script di depan. Kita akan coba buat scriptnya. Kita buat scriptnya dulu. Ingat, sebenarnya sebelumnya kita membuat public class, lalu nama kelasnya, dimana nanti nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Contohnya public class fungsi scanner, lalu public static void main string args. Untuk menggunakan scanner di sini kita akan menggunakan library dari Java, yaitu library scanner itu sendiri. Public untuk memanggil library kita menggunakan fungsi yang namanya import spasi nama library-nya, contohnya java.util atau utility.scanner. Untuk penjelasan library mungkin di lain waktu, tapi ini untuk penggunaan library adalah seperti ini. Contohnya, jika di C++ kalian menggunakan di C++ kalian menggunakan include ya. Di C++ kalian menggunakan include untuk memanggil library ya. Contohnya include math, include bla bla bla, include yourstream dan lain-lainnya. Di Java kita menggunakan fungsi import. Contohnya seperti ini, import java.util atau utility.scanner. Kita memanggil fungsi dari scanner. Untuk scanner pemanggilannya, selain kita harus mengimportnya atau memanggil library-nya, kita harus memanggil fungsinya juga. Contohnya seperti ini, scanner sama seperti pembuatan variabel. Fungsinya seperti ini. Scanner atau nama fungsinya sc sama dengan new scanner kurung titik koma. Ini adalah contoh untuk pemanggilan dari scanner. Di dalamnya, di dalam si scanner yang ini, kita menggunakan sistem .in. Seperti yang sebelumnya dibilang, kita untuk input sama menggunakan sistem juga. Kalau misalkan untuk pengeluaran, untuk menampilkan teks, kita menggunakan sistem .out. Sementara untuk scanner kita menggunakan sistem .in ya.
sehingga kita bisa menerima inputan dari keyboard. Lalu contoh ini kita sudah buat sebuah variabel untuk scannernya. Lalu kita coba untuk masukkan nama kita, system.out.print ketikkan nama Anda. String nama sama dengan sc atau singkatan dari variabel di atas, variabel standar di atas, dot next. Lalu kita keluarkan, kita coba tampilkan yang dari inputan si nama tadi, dari scanner tadi, menggunakan system.out.println. Nama saya adalah nama saya sedang belajar bahasa pemrograman Java. Contohnya seperti ini. Kita coba save. Ingat, untuk save kita akan menggunakan nama yang sama, harus menggunakan nama yang sama dengan nama kelasnya. Maka namanya adalah fungsi scanner.java. Oke, untuk pemanggilannya kita coba dari awal, dari command prompt. Letak dari file saya ini ada di drive E, maka kita harus ke drive E ke foldernya di Java. Nah, dari sini kita mengcompile apa yang sudah kita buat tadi, si fungsi scanner.java. Cara mengcompilenya adalah menggunakan Java C. Jika lupa, menggunakan Java C spasi nama filenya fungsi scanner.java. Jika ada yang salah, maka hasilnya seperti ini. Ingat, Java memiliki fungsi case sensitive, sehingga huruf S besar untuk scanner contohnya dan huruf S kecil pada scanner akan jadi hal yang berbeda. Contohnya seperti tadi, dia dari import java.util.scanner, di sini error cannot find symbol, atau sebenarnya dia tidak tahu ini scanner tuh dari mana. Kita coba lagi. Jika seperti ini, maka dia berhasil compile atau tidak ada yang salah. Jika sudah tidak ada yang salah, maka kita tinggal panggil si dot class-nya ya. Ketikkan nama Anda. Nama saya adalah Willy. Nama saya Willy, saya sedang belajar bahasa pemrograman Java. Contohnya seperti ini. Artinya adalah untuk fungsi dari scanner. Nah, untuk scanner sendiri, selain next adalah dasarnya ya. Untuk inputan kalian bisa pakai next. Ini adalah metode untuk membaca dari keyboard. Salah satunya adalah next. Next ini hanya untuk input karakter ya sebenarnya. Selain next ada beberapa lagi. Contohnya untuk tipe yang integer, maka kita akan menggunakan next in. Sementara untuk string sebenarnya kita bisa menggunakan next line. Ada perbedaan kalau karakter dengan string. Bisa kalian coba nanti apa bedanya dari sc.next dan sc.nextLine. Silahkan dicoba lagi nanti, silahkan kalian coba sendiri apa perbedaannya.
ada beberapa tipe data dari ada beberapa tipe next atau inputan untuk masuk ke keyboard ya. Ada tadi next in, ada yang menggunakan next in, ini adalah untuk menggunakan integer. Ada juga next short, untuk menggunakan tipe data short. Ada next long, untuk yang tipe datanya long. Ada juga next boolean, kalian bisa baca di materinya di page 23 dari modul kedua, atau ya dari modul 2 aja. Kalian bisa lihat di situ. Nah, ini adalah untuk fungsi dari scanner. Lalu yang kedua, kita ada fungsi kita menggunakan buffer reader ya. Sama seperti tadi menggunakan public, saya ubah dulu ke Java. Public class fungsi buffer atau fungsi buffer reader. Kita akan menggunakan buffer reader. Ada perbedaan kenapa dari scanner dengan buffer reader, nanti akan sedikit dijelaskan, atau kalau kalian mau langsung bisa kalian cari di Google, banyak. Kita buat dulu public static void main string guess. Nah, sama seperti scanner tadi, untuk buffer reader kita juga menggunakan library. Library-nya di sini ada 3 yang kita gunakan, atau menggunakan hanya satu yang besarnya saja. Tapi untuk sekarang saya akan tunjukkan 3 yang dipakai, yaitu java.io.bufferedReader. Yang kedua ada import java.io.exception. Yang ketiga ada import java.io.input stream reader. Input stream reader ya, input stream reader. Jadi ada 3 yang kita pakai, yaitu buffer reader, io exception, dan input stream reader. Buffer reader adalah untuk buffernya ya. Jadi buffer reader yang akan kita gunakan sekarang adalah dari fungsi buffer. Apa maksud dari fungsi buffer? Menurut dari dokumen dari Oracle, dokumen dari Java-nya, dia akan membaca teks ya dari karakter input stream. Makanya sebenarnya dia pakai 2 nih, buffer reader sendiri dan menggunakan input stream reader, karena dia harus membaca teksnya dari si input stream reader. Input stream reader banyak, nggak cuma input stream, nanti juga dia bisa membaca file. Selain membaca inputan dari keyboard, dia juga sebenarnya bisa membaca file. Ada perbedaannya dengan scanner. Scanner itu hanya membaca inputan yang pendek-pendek, karena bisa dibilang dia menyimpan data hanya 1 kilobyte saja. Sementara kalau misalkan scanner, kalau misalkan buffer reader, dia itu akan menggunakan memori yang lebih banyak ya, dia sampai 8 kilobyte. Jadi perbedaannya ada di situ. Untuk scanner itu membacanya sedikit, sementara yang buffer reader membacanya bisa lebih besar. Bisa dibilang kalau kalian perlu membaca file yang ukurannya besar, kalian bisa menggunakan buffer reader. Sementara jika inputannya yang hanya kecil-kecil aja, yang sedikit, kalian bisa menggunakan scanner. Tergantung efektifnya yang mana ya, kalian harus bisa membandingkan itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan code-nya. Sama seperti scanner tadi, kita harus memanggil fungsi buffer reader-nya. Contohnya ini buffer reader br. Ini namanya ya, sama seperti scanner tadi, saya rubah menjadi s-nya agar lebih mudah, karena dia adalah namanya scanner. Buffer reader juga saya ganti jadi br.
agar kita tahu bahwa itu adalah artinya buffer reader, sama dengan new buffer reader. Nah, sama seperti yang tadi juga, tapi kita tidak langsung menggunakan system.in. Di sini, di dalam sini kita harus menggunakan fungsi lain, yaitu menggunakan, kita panggil input stream readernya, new input stream reader, baru kita menggunakan system.in. System.in, ingat fungsi system.in di sini adalah untuk inputan dari si keyboardnya. Sementara input stream reader ini sebenarnya tergantung dari fungsi yang mau kita pakai. Jika mau kita membaca file, maka kita akan menggunakan file reader ya. Silahkan nanti kita bisa coba cari untuk membaca file seperti apa. Seperti ini system.in. Lalu kita coba lagi sama seperti tadi. Kita coba untuk masukkan nama, string nama sama dengan ini, string nama sama dengan ini kosong ya, berarti kita punya variabel dengan nama variabelnya adalah nama, yang isinya adalah kosong. Lalu sama seperti tadi lagi, system.out.print, ketikkan nama Anda. Nah, perbedaannya dari scanner dan buffer reader adalah di sini kita akan menggunakan fungsi yang namanya try catch ya. Try catch your exception. Apa itu fungsi dan try and catch? Try and catch adalah fungsi untuk error handling ya, penanganan error. Jadi ketika ada error pada saat kita jika terjadi error pada blok try ini, maka dia akan masuk ke fungsi catch ini. Tidak akan langsung error, tidak akan langsung crash aplikasinya, tapi dia akan langsung masuk catch dan dia akan melakukan sesuatu penanganan kesalahan. Untuk sekarang nama sama dengan br dot readline. Jika terjadi error, kita bisa tampilkan di sini system.out.print ln. Ada error. Lalu sama seperti tadi juga, system.out.println nama saya, nama saat ini saya sedang belajar Java. Contoh seperti ini, kita save fungsi buffer.java. Kita ganti yang tadi. Jika sudah selesai, kita compile. Oh, lihat ada yang error. Lihat dulu errornya dari mana. Oh sorry, ini salah. System.out-nya kurang. Oke. Pertama error di sini, ini salah menggunakan untuk buka kurung. Harusnya menggunakan buka kurung krawal seperti ini, tapi tadi menggunakan kurung yang kotak ya. Dan tadi sistem kurang M-nya. Kita coba lagi.
Oke, sudah benar. Kita coba jalankan si aplikasinya. Nama saya Willy. Sama seperti tadi, nama saya Willy. Saat ini saya sedang belajar Java. Nah, di sini dia menggunakan try catch. Try catch akan dibahas lebih lanjut, lebih banyak lagi di fungsi exception dan exception handling nantinya. Tapi bisa dibilang ini adalah blok untuk penanganan kesalahan. Apapun yang masuk dari jika ada code yang error yang berada di dalam fungsi try ini, maka dia tidak akan langsung error, dia akan langsung menuju ke catch yang ini. Jika kalian close ini, tidak kalian masukkan fungsi apa-apa. Jika di sini tidak kalian masukkan apa-apa, jika ada error maka dia aplikasi tidak akan crash, tidak akan langsung tutup atau langsung menunjukkan error yang menghentikan aplikasi, tapi dia akan langsung diam aja. Maka ketika dia ada error di try and catch ini, usahakan kalian bisa pakai system.out.println untuk menunjukkan ada error atau tidaknya, atau kalian bisa membuat message box untuk menampilkan errornya apa. Itu adalah untuk fungsi scannernya ya. Itu adalah fungsi untuk buffer untuk inputnya. Lalu pada input dan output ada juga yang namanya fungsi casting. Apa itu fungsi casting? Fungsi casting adalah perubahan tipe data menjadi tipe data lainnya, yang bisa kalian lihat pada modul ketiga pada halaman page 2 ya. Sedikit saya kasih lihat. Dia seperti ini, tipe data asalnya apa, lalu dia bisa berubah menjadi apa. Contohnya byte bisa menjadi short, char, integer, long, float ataupun double. Short bisa menjadi integer, long, float ataupun double, dan seterusnya. Bisa kalian lihat ini adalah konversi tipe datanya. Tipe datanya dibilang tipe data primitif karena memang tipe data yang lama ya. Contohnya seperti apa? Untuk casting kita buat sedikit contoh lagi. Public class, ini saya ganti Java dulu. Public class fungsi casting. Contoh kita punya integer A sama dengan 11, B sama dengan 12. Lalu kita buat variabel double lagi, double D sama dengan A dibagi B ya. Contohnya seperti ini. Lalu kita tampilkan hasilnya, system.out.print. System.out.print D. Contoh pertama adalah seperti ini, fungsi casting. Casting.java. Kita coba fungsi casting.java. Hapus.
hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Kita coba menggunakan kalkulator sederhana. 11 dibagi 12, hasilnya adalah harusnya seperti ini, 0,916 sampai terakhir. Nah, kenapa double D hasilnya adalah 0,0? Ada yang bisa jawab mungkin? Untuk dilihat ya, hasil pembagiannya adalah tetap menggunakan integer, 11 dibagi 12 ya. 11 dibagi 12 tapi dalam tipe integer. Di sini ini menggunakan tipe integer tapi disimpan di double, sehingga hasilnya tetap 0,0 tapi di sininya hasil awalnya adalah 0. Contohnya bisa seperti ini, A dibagi B. Kita save, kita coba panggil C. Ingat, ketika setiap ada perubahan, ketika kalian save lagi, kalian harus melakukan compile lagi, baru kalian bisa memanggil filenya lagi. Lihat, A dan A dibagi B hasilnya kosong. Ketika di sini hasilnya kosong atau nilainya kosong, maka yang keluar adalah 0,0. Maka di sini kita harus rubah dari A itu adalah integer, kita ganti double. Kalian bisa mengganti di sini, tapi ini tidak akan menunjukkan casting, ini hanya akan menggunakan variabel biasa. Ini akan menggunakan variabel biasa, tapi kita akan menggunakan yang namanya fungsi casting ya. Untuk casting di sini kita menggunakan fungsi casting double. Di sini kita ganti jadi D. Hasilnya seperti itu. Jadi kita merubah fungsi dari si integer tersebut menjadi fungsi double. Nah, ini adalah fungsi casting. Sebenarnya ada ini adalah fungsi dari input. Ketika inputannya tipenya apa, kita rubah menjadi tipe yang lain sesuai keinginan kita. Contohnya dari integer. Sebelumnya yang kita pakai integer, tapi kemauan kita adalah menggunakan double. Jadi integer di sini tetap mungkin ada fungsi yang harus kita tetap menggunakan integer, tapi keluarannya kita harus ganti lagi menjadi double. Nah, ini adalah fungsi dari casting untuk input ketika ada perubahan tipe data di situ. Nah, ini adalah fungsi dari input dan output. Sebenarnya ada untuk output masih ada satu lagi, yaitu menggunakan JOption pane, tapi mungkin itu di lain kali aja. Untuk JOption pane, atau sebenarnya ini contohnya seperti message box, ini mungkin kita akan lebih masuk ke form nanti di pertemuan-pertemuan terakhir. Selanjutnya ada format keluaran yang bisa kalian baca dan kalian lihat di materinya aja. Tinggal kalian lihat ini untuk format keluaran adalah contohnya, kalian bisa jadikan ke persen, atau misalkan tadi yang 0,916 itu kalian potong jadi hanya berapa digit saja yang diambil. Nah, jadi untuk pertemuan ini sampai sini aja. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan jawab e-learningnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.